Sebentar, sebentar. Langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para peserta i'tikaf di Masjid At-Taqwa yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang dengannya di malam yang penuh dengan rahmat Allah ini kita dapat hadir di majlis yang mulia, di masjid yang dimuliakan Allah Ta'ala ini, di Masjid At-Taqwa, dalam rangka kita menghidupkan al-ashrul awakhir kita dengan memperbanyak ibadah di Masjid At-Taqwa ini dalam wujud kita beriktikaf. Dan kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang kita lakukan bersama. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah hal-hal yang paling dikhawatirkan Rasulullah dari umat beliau.
Bahasan pertama dari tema ini kita akan awali dengan landasan syar'i, yaitu tentang kedudukan Rasulullah SAW. Di dalam surat 33 surat Al-Ahzab ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Maka Muhammad itu bukanlah aba ahadin min rijalikum, bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, maksudnya adalah para sahabat. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita posisi Muhammad. Dan kata Muhammad itu di dalam Al-Quran diulang 4 kali. Satu dalam surat Ali Imran 144, dua di dalam surat ini, surat 33 Al-Ahzab ayat 40, yang ketiga surat 47 surat Muhammad ayat 2, yang keempat dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-29. Itu Allah menyebut kata Muhammad. Satu lagi disebut kata Ahmad, itu ada dalam surat As-Saff yang masyhur, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Muhammad 4 kali dan Ahmad 1 kali. Jadi Muhammad adalah utusan Allah, wa khataman nabi, dan penutup para nabi. Jadi ini memberikan isyarat juga tidak boleh ada orang yang mengklaim dirinya adalah nabi pasca wafatnya Rasulullah SAW. Karena pasca wafatnya Rasul banyak juga dari dulu sampai sekarang yang ngaku-ngaku jadi nabi itu ada. Bahkan ada sahabat beliau juga yang ngaku jadi nabi tapi kemudian bertaubat, maka beliau masuk sahabat. Siapa sahabat itu? Namanya Tulaihah ibnu Khuwailid. Nanti kalau jemaah sekalian baca dalam kitab namanya Ashabin Nabi SAW jilid ketiga, di antara nama sahabat itu ada yang namanya Tulaihah ibnu Khuwailid. Jadi kana musliman summa irtadda summa aslama marratan ukhra, itu adalah Tulaihah. Awalnya Islam, setelah itu dia murtad pasca wafatnya Rasulullah SAW. Setelah itu dia bertaubat kembali dan berpegang pada Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat Rasul namanya Tulaihah. Jadi kita punya pegangan, siapapun yang mengaku dirinya sebagai nabi pasca wafatnya Rasul, itu adalah buhtan, itu adalah kebohongan besar. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu alima, itu zat yang maha mengetahui. Yang kedua jemaah sekalian, hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Furat Al-Qazzaz qala, sami'tu Aba Hazimin qala, qa'adtu Aba Hurairah 5 sinin fa sami'tuhu yuhadditsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Furat Al-Qazzaz berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 5 tahun. Jadi sahabat Abu Hurairah ini adalah masyhur sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak ada seorang sahabat Rasul yang mampu melampaui riwayat sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Yang itu di kalangan orientalis, di kalangan para Islamolog itu diragukan. Dan tulisan-tulisan para orientalis, para Islamolog itu sengaja dieksploitasi dan banyak disebarkan di kalangan kaum muslimin agar mereka meragukan riwayat sahabat Abu Hurairah. Alasannya apa, Pak? Mereka berkata,
sahabat Abu Hurairah itu menemani Rasulullah SAW kan hanya 4 tahun. Intensifnya itu 3 tahun. Karena sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam baru pada tahun 7 Hijriah. Sementara Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Mereka berlogika, bagaimana mungkin orang yang mendampingi Rasul hanya 4 tahun, intensifnya 3 tahun, itu melampaui para sahabat dari sisi periwayatan hadis. Itu dalam logika mereka itu gak masuk akal. Tapi ada hal yang mereka tidak tahu, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu, bahwa benar sahabat Abu Hurairah itu hanya mendampingi Rasulullah SAW itu 3-4 tahun, tapi mendampinginya itu intensif, Pak. Karena beliau mengaji sama Rasul di sebuah tempat namanya Suffah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir tahun ini bisa haji semuanya atau umrah. Amin. Nah, itu nanti di belakang makam Rasulullah SAW agak jauhan dikit itu ada undukan ya, bangunan yang agak tinggi dikit, yang tidak rata dengan lantai yang lain. Nah, itu namanya Suffah, beranda. Itu dulu ada sekitar 300 sampai 400 sahabat Rasulullah SAW yang belajar di situ. Mereka nggak kerja, mengandalkan hidupnya, dan mereka bisa survive dari muhsinin di kalangan para sahabat. Dan sahabat itu Masya Allah, kalau mereka kaya, Pak, mereka laisu maftunina bil ambal, mereka tidak terfitnah dengan dunia. Saya sering berkata ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, kaya, Pak. Sekalipun masih kaya, kalah kaya dengan Abdurrahman bin Auf, kalah kaya dengan Zubair bin Awam, kalah kaya dengan sahabat Utsman bin Affan. Tapi beliau unik, kaya, dan setiap hari itu memberikan makan terhadap sahabat Rasul minimal itu atau rata-rata 80 orang fakir miskin di kalangan sahabat, terutama mereka yang tinggal di Suffah, di beranda itu. Masya Allah. Nah, sahabat Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis, maka kemudian dikatakan, Abu Hazim berkata, qa'adtu Abu Hurairah khamsa sinin, selama 5 tahun, fasami'tuhu, maka aku mendengar beliau yuhaddisu, berbicara an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalfahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Kehidupan Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Nah, setelah itu dikatakan kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun. Bila satu nabi meninggal akan dibangkitkan nabi setelahnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Ini persis dengan apa yang dikatakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 33 ayat yang ke-40. Bahwa posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin Rasulullah wa khataman nabi. Beliau adalah penutup para nabi. Nah, sekarang kita masuk apa sih yang dicemaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dan kita cuma 1 jam kan, Mbak. Yang pertama, riya dan syahwah yang tersembunyi. Ini sengaja saya letakkan di yang pertama, karena apa? Riya ini penyakit yang sangat dekat dengan kita. Nanti kita hadirkan dalil-dalilnya. Yang kedua, orang munafik yang pandai bicara. Ini yang juga yang dicemaskan Rasul. Yang ketiga, tokoh yang menyesatkan. Tokoh tapi menyesatkan. Kemudian godaan kesenangan dunia. Yang kelima, perilaku homoseksual dan lesbi. Yang keenam, ahli Al-Quran tapi justru memerangi saudaranya. Kemudian muslim yang tidak menjaga lisannya. Kemudian ketidakpercayaan pada takdir. Dan kemudian yang terakhir adalah fitnah wanita. Ini 9
poin yang kita akan kaji, hal-hal yang dicemaskan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu menimpa pada umat beliau termasuk kita. Kita mulai dari item yang pertama, yaitu riya dan syahwah tersembunyi. Ini jauh sekali. Di mana kita mendapatkan penjelasannya dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Mahmud ibnu Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Rasulullah SAW menggunakan kata akhwaf. Akhwafa ma akhafu. Hal yang paling aku takutkan atas kalian wahai sahabat. Dan akhwaf itu bentuk adalah fi'il isim tafdil, bentuknya adalah superlatif, yang paling aku takutkan. Apa kata Rasulullah SAW? Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan syirik kecil? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, iya Rasulullah SAW berkata, ar-riya, yaitu riya. Ini yang di banyak majelis-majelis ilmu saya katakan, berlindunglah kepada Allah dari penyakit riya. Karena apa? Orang itu kelihatannya rajin ibadah, orang kelihatannya rajin amal, tapi motifnya bukan karena Allah, tapi motifnya adalah karena sanjungan publik, sanjungan manusia, itu nilainya zero di sisi Allah. Itu bukan berarti kalau gitu saya nggak usah melakukan ibadah, banyak ibadah, tidak. Tetap kita melakukan ibadah, tapi motifnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah SAW mengungkapkan hal ini kepada generasi yang terbaik, yaitu sahabat? Karena Rasulullah SAW tahu, karena para sahabat ini adalah ahli ibadah. Kalau orang yang tidak ahli ibadah, apa yang diriakkan? Kan tidak ada. Tidak ada. Jadi ini jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, terkait dengan apa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa para sahabat dan juga menimpa umatnya. Setelah itu dikatakan, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka orang-orang yang beriak pada hari kiamat, saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan dari sisi mereka. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ketika iman kita itu lemah, kita melakukan ibadah itu motifnya bukan karena Allah, motifnya karena tetangga, motifnya karena atasan, motifnya karena sanjungan publik. Inilah yang dicemaskan, yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu paketnya jamaah sekalian, ada yang disebut dengan asyahwah al-khafiyah. Hadisnya dari Syaddad bin Aus, annahu baka, sesungguhnya dia itu menangis. Jadi sahabat itu beda dengan kita, Pak. Kalau kita sering tertawa, kalau sahabat sering menangis. Nah, setelah itu dikatakan faqila lahu, maka dikatakan kepada Syaddad, ma yubkika, apa yang menjadikan engkau menangis? Qala syai'an sami'tuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaquluhu, yang beliau katakannya, fatakartu fa'abkani, lalu aku ingat iya ungkapan itu, fa'abkani, lalu ungkapan itulah yang menjadikan aku menangis. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakhawwafu ala ummati asyirka wa syahwatal khafiyah. Aku sangat khawatir, aku sangat cemas atas umatku, yaitu perbuatan syirik dan syahwah yang tersembunyi. Qala, ia berkata,
Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, atusyriku ummatuka min ba'dika? Apakah umat kamu itu nanti akan menyekutukan Allah, berbuat syirik sepeninggal engkau? Qala na'am, ya. Dan termasuk hari-hari ini kalau Bapak Ibu sekalian mempetakan terkait dengan fenomena syirik di negeri ini, itu ternyata banyak sekali. Ada yang namanya sihir. Sihir itu kan bahasa Quran. Kalau bahasa kita namanya santet. Santet itu varisenya juga banyak. Kalau itu urusan cinta, itu ada yang disebut dengan semar mesem. Kalau orang Jawa tahu itu. Kalau Padang nggak tahu itu. Ada yang namanya semar mesem. Lalu ada apa lagi? Semar apa Pak? Tahu atau nggak tahu Pak itu? Ada semar mendem, ada jaran goyang. Itu syirik dan itu adalah sihir semua Pak. Kalau orang Bali ada yang namanya leak, itu adalah bentuk syirik. Lalu ada juga peramalan, ada al-istiqa bin nawa, ada minta hujan dengan perantaraan bintang. Nanti ada apa yang disebut dengan at-tatayyur, sikap pesimisme terhadap suara burung tertentu dan binatang tertentu. Nanti ada juga yang disebut dengan at-tamaim, semacam jimat yang diyakini ia bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kesyirikan. Amma innahum la ya'buduna syai'an wala qamaran wala hajaran wala wathanan. Adapun mereka itu tidak menyembah terhadap matahari, bulan juga tidak, batu juga tidak, berhala juga tidak, walaki yura'una bi amalin, akan tetapi mereka riak dalam amal-amal mereka. Wasyahwatul khafiyah, selain yang dicemaskan adalah syirik, berikutnya adalah syahwah yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan asyahwah al-khafi? Ayyusbiha ahadum sa'iman, ketika seseorang di pagi hari itu berpuasa, fata'ridu lahu syahwatun min syahwatihi, lalu muncul godaan syahwah, ya kan? Pernah atau tidak itu Pak? Kita lagi puasa hari Senin, hari Kamis, tiba-tiba jam 1 ada teman kita yang telepon, kita diajak makan bersama, ditraktir, disuruh milih, silakan restoran yang kita sukai, dan pada saat itu kita sedang puasa. Pertanyaan saya, insya Allah kita lanjut puasa atau puasa kita batalkan Pak? Halo, masya Allah, masya Allah. Kalau kita batalkan fayatruku shamal, lalu ia meninggalkan puasanya, itu yang disebut dengan asyahwatul khafiyah. Asyahwatul khafiyah itu hawa nafsu yang tersembunyi. Memang godaannya berat. Apalagi kalau pas cuacanya panas, apalagi pas lagi waktu itu punya kegiatan di luar, itu godaannya luar biasa. Ini yang dicemaskan Rasulullah. Yang kedua, apa yang dicemaskan oleh Rasulullah SAW adalah al-munafiku alimul lisan. Orang munafik yang pandai bicara, Pak. Ini hadisnya, Pak. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Jadi kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya hal yang paling aku cemaskan, paling aku takutkan atas umatku adalah kullu munafikin alimil lisan, orang munafik yang pandai ngomong, pandai bicara. Karena sejarah tercatat rapi bagaimana manuver-manuver yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Munafik itu, ada seorang ulama namanya Syekh Buraikan, beliau punya kitab namanya Al-Madkhal fil Aqidah Al-Islamiyah. Itu mengatakan munafik itu orangnya, perbuatannya namanya nifaq. Muslim itu orangnya, Islam itu adalah agama. Nah, kata munafik, perbuatannya namanya nifaq. Kata nifaq itu diambil dari kata namanya nafakul yarbu, artinya adalah lubang tikus. Lantas yang menjadi pertanyaan,
Mal munasabah baina an-nifaq wal munafiq. Bainal yarbu wan nifaq. Apa korelasi antara tikus dengan orang munafik, dengan nifak? Itu apa korelasinya? Ternyata itu ketemu juga, Pak. Jadi tikus itu kalau dia masuk satu lubang, jalan masuknya dengan jalan keluarnya sama atau beda, Pak? Halo, sama atau beda? Itu tikus di mana, Pak, yang sama, Pak? Jadi itu kalau di dalam kitab Al-Madkhal fil Aqidah itu dikatakan beda, Pak. Itu memotret bahwa sesungguhnya orang munafik antara yang ia tampilkan di publik dengan apa yang ia yakini itu beda, Pak. Itu orang munafik. Dan sepanjang sejarah orang-orang munafik itulah yang selalu menjadi biang kerok di tengah kaum muslimin. Saya ingin menyampaikan beberapa kasus. Pada masa Rasulullah SAW itu ada peristiwa yang disebut dengan hadisul ifki, terkait dengan berita bohong, di mana ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang membersamai Rasulullah SAW ternyata tertinggal dari rombongan karena mengambil dan mencari kalungnya. Dikira oleh sahabat-sahabat Rasul, Ummul Mukminin Aisyah itu sudah naik di sekedup di atas unta itu. Tapi ternyata beliau pergi mencari kalungnya. Nah, rombongan ini ternyata pulang ke Madinah dan Ummul Mukminin Aisyah ini telat. Maka ada seorang sahabat Rasul yang menyisir, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Namanya sahabat Rasul itu namanya Safwan ibn Mu'attal. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata beliau temukan Ummul Mukminin dan kemudian beliau harus menyelamatkan Ummul Mukminin badan berdua, kemudian pulang ke Madinah. Masuk kota Madinah dilihat oleh tokoh munafik internasional. Siapa, Bapak? Bapak BMI itu siapa, Pak? Bapak Munafikin Internasional itu siapa, Pak? Jadi Bapak Munafikin Internasional itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Digoreng, Pak. Gak mungkin ini ada dua orang anak muda yang berlawanan jenis melakukan safar yang jauh, gak mungkin tidak melakukan apa-apa, itu gak mungkin. Ini yang kemudian digoreng dan itu banyak sahabat yang teracuni oleh logika berpikir Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik. Padahal Safwan ibn Mu'attal beliau tidak pernah melakukan apapun kecuali beliau hanya mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah orang munafik. Itu yang termakan isu itu termasuk Rasulullah. Yang termakan isu itu termasuk adalah ayahanda daripada Ummul Mukminin Aisyah sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang semula memberikan donasi kepada beberapa sahabat, akhirnya diproteksi, dihentikan. Subhanallah. Dan beberapa sahabat juga terfitnah. Tapi ada sahabat-sahabat yang mereka bisa menggunakan logikanya dengan baik, termasuk adalah Abu Ayyub Al-Ansari dan juga termasuk sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Salamah dengan istrinya yang namanya Ummu Salamah. Tadi Abu Ayyub dengan istrinya namanya Ummu Ayyub. Selamat, karena mereka bisa menggunakan logika dengan baik. Ketika Abu Salamah itu mendapatkan pertanyaan dari istrinya, wahai suamiku Abu Salamah, sudahkah sampai kepadamu tentang informasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Ummul Mukminin Aisyah selingkuh dengan Safwan? Apa kata Abu Salamah? Wahai istriku Ummu Salamah, saya ingin berkata kepadamu, kalau engkau menempati posisi Ummul Mukminin Aisyah, tegakah engkau mengkhianati Rasulullah SAW? Apa kata Ummu Salamah? Mustahil aku mengkhianati Rasulullah SAW. Maka Abu Salamah berkata, begitu juga Ummul Mukminin Aisyah, mustahil ia mengkhianati Rasulullah SAW. Sampai nanti turun surah An-Nur yang membebaskan bahwa Ummul Mukminin Aisyah tidak melakukan perbuatan zina dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Itu biang keroknya orang munafik. Hari ini juga orang-orang yang bermental hipokrit, itulah orang-orang yang merusak Islam. Iya kan? Kalau pada masa Rasulullah SAW itu orang-orang munafik itu diketahui langsung oleh Rasulullah SAW. Buktinya dalam perang Tabuk
tahun 9 Hijriah, itu perang Tabuk itu juga disebut dengan Ma'rakatul Usrah, perang sulit. Karena apa? Rasulullah bersama dengan 30.000 pasukannya harus melakukan perjalanan long, jauh. Masafah ba'idah baina Madinah wa Tabuk. Itu jaraknya berapa? 778 mil, Pak. Kalau 1 mil 1,6 berarti berapa kilometer, Pak? Sekitar 1.200 kilometer. Dan itu maknanya kalau dari Harapan Baru Regency itu sampai mana itu, Pak? Sampai mana, Pak? 1.200, Pak? Hah? Masya Allah, Masya Allah. Itu disebut dengan Ma'rakatul Usrah. Tapi juga disebut dengan Ma'rakatul Fadhahah. Kenapa Rasulullah SAW menyingkap siapa orang munafik yang ikut dalam perang Tabuk? Itu Rasul ngasih tahu pada Hudzaifah bin Yaman, maka Hudzaifah itu disebut dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, orang yang memegang rahasia Rasul. Itu ada 80 orang yang ikut dalam perang Tabuk, mereka munafik. Tapi masalahnya sekarang kan kita tahu ini orang benar Islam atau orang munafik, kan kita nggak tahu. Maka itulah yang kita harus selalu berupaya semaksimal mungkin menyisir diri kita. Jangan-jangan ada sifat nifak dalam diri kita. Ini cepat bersihkan, apalagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan seperti ini. Jadi ini yang dicemaskan Rasul, yaitu kullu munafikin alimil lisan, orang munafik yang pandai bicara. Yang sekarang saya sering katakan itu adalah kelompok hipokrit. Kemana-mana kalau ada sesuatu yang menguntungkan duniawinya, maka ia akan berpihak kepada. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, tokoh yang menyesatkan. Jadi tokoh itu bagus, Pak. Tapi harus tokoh yang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang pemimpin kok dia menyesatkan, yang sesat tidak hanya dia, tapi ada efek domino, orang lain juga ikut tersesat. Ini hadisnya. Hadis dari Thawban qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin ini adalah kalimatun ammah, kata yang bersifat universal. Ada pemimpin level RT, ada pemimpin level RW, ada pemimpin level kelurahan, ada pemimpin level kecamatan, ada pemimpin level kota madya dan kabupaten, ada pemimpin level gubernur, ada pemimpin level negara. Jadi semakin naik levelnya itu, kalau dia sesat, maka ia akan bisa menyesatkan banyak orang, dan itulah yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan jadi pemimpin, tapi pemimpin yang amanah. Karena apa? Karena kepemimpinan itu punya dampak yang sangat luar biasa positifnya jikalau orangnya adalah amanah, jikalau orangnya adalah adil. Tapi kalau pemimpin itu dia mudil, dia menyesatkan, nah itu yang sangat berbahaya. Jadi ini yang ketiga. Sekarang kita masuk yang kedua dari hadis tentang tokoh yang menyesatkan. An Ziyad bin Jadir qala li Umar. Umar berkata kepada, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu apa yang menghancurkan Islam? Qala qultu. Dia berkata, iya, aku berkata, la. Qala yahdimuhu zillatul alim wa jidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 4 hal, ya. Ini perkataan Umar, ya, yang dapat merobohkan Islam adalah pertama, ketergelinciran ahli ilmu. Kebayang atau tidak, Pak? Orang alim, ustadz, kiai, dia tergelincir dengan dunia, kira-kira akan menyesatkan bahwa umatnya disesatkan atau diri sendiri, ya Pak, yang sesat, Pak? Untuk kepentingan dunia. Yang kedua ada wajidalul munafiqi bil kitab, yaitu kepintaran orang munafik dalam bersilat lidah dengan Alkitab, dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipahami sesuai dengan logikanya, tidak menggunakan metode yang ada. Padahal orang
atau seorang muslim ketika ia berinteraksi terhadap Al-Quran, maka ia butuh ilmu, Pak. Satu di antaranya adalah ilmu tentang tafsir. Dia harus mengetahui metodenya. Metode tafsir itu ada metode namanya bil ma'thur. Itu ada tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, tafsirul Quran bi aqwali kibari tabi'in, pembesar di kalangan tabi'in. Itu harus menguasai. Jadi tidak kemudian ia berdebat tapi tanpa didasarkan dengan ilmu. Wa hukmul a'immatil mudhillin, dan satu lagi adalah hukum yang ditetapkan oleh para pemimpin yang menyesat. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, godaan kesenangan dunia. Ini hadisnya panjang, Pak. Tapi saya singkat saja. Hadis dari Iyad bin Abdullah bin Sa'ad annahu sami'a Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah perawi hadis paling banyak, nomor 7, Pak. Nomor yang paling banyak itu adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah ibn Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Ummul Mukminin Aisyah, yang kelima adalah Abdullah ibn Abbas, yang keenam adalah Jabir bin Abdullah, baru yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Qama Rasul sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri dan beliau berkhutbah kepada publik, kepada kaum muslimin. Faqala, berkata, la wallahi ma akhsha alaikum ayuhan nas illa ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Ini kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian selain daripada kenikmatan dunia yang Allah lapangkan untuk kalian. Kan banyak orang jemaah sekalian, ketika miskin diuji dengan kemiskinan itu malah istiqomah, Pak. Tapi ketika diuji dengan kelapangan tidak istiqomah, malah istirahat, Pak. Yang semula ketika masih belum punya banyak harta, rajinnya ke masjid luar biasa. Tapi ketika hartanya melimpah, insya Allah istiqomah ke masjid atau istirahat ke masjid, Pak? Istirahat. Ini yang dicemaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fitnatud dunia. Ini bukan berarti saya ingin mengatakan begini, bukan berarti orang cinta dunia itu bukannya nggak boleh. Boleh, asal ia letakkan cintanya kepada dunia di bawah cintanya kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh melampaui di atas Allah dan Rasul. Jadi ini tentang fitnatud dunia. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, perilaku homoseksual dan lesbi. Ini bahaya, Pak. Dan apa yang ingin saya sampaikan, yang namanya LGBT itu bisa menimpa siapapun. Coba sesekali bapak-bapak itu lihat YouTube. Ada seorang ahli psikolog, itu beliau pernah menangani satu kasus. Ada seorang hafidul Quran, orang yang hafal Quran tapi gay, Pak. Jadi dia suka sama satu, itu terjadi, hafal Quran, Masya Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabiran. Jabir ini yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Hal yang paling aku khawatirkan terjadi di kalangan umatku adalah perilaku kaum Lut, yaitu homoseksual. Dan kemudian belakangan muncul lesbi. Tapi homo dulu, Pak, baru setelah lesbi. Kalau sekarang tidak hanya homo dan lesbi, akan tetapi ada bisek dan ada yang disebut dengan transgender. Pada masa Nabi Lut sudah ada transgender atau belum, Pak? Belum ada. Sudah ada enggak bisek itu? Wallahu ta'ala alam. Bisek itu seseorang yang laki-laki suka, perempuan suka. Ada atau tidak begitu, Pak? Ada. Kalau enggak ada, enggak dibahas, Pak. Tidak tapi saya ingin mengatakan satu hal, dan mudah-mudahan ini menjadi tindakan preventif kita, bahwa dalam ilmu kedokteran dan ilmu psikologi, laki-laki itu punya potensi memiliki sifat keberumunan juga, Pak. Maka mereka merumuskan dalam ilmu kedokteran dan ilmu psikologi, laki-laki itu ada yang kelaki-lakiannya itu full 6,
dan keperluannya 0. Ini yang disebut dengan laki-laki sejati. Ini insya Allah yang hadir ini laki-laki sejati semuanya. Karena apa? Sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki kok atau suami, kok ada seorang ayah itu kok sholatnya di rumah, itu namanya ayah yang solehah. Baik. Itu namanya suami yang solehah. Karena apa? Dia suka sholat di rumah. Sementara yang direkomendasikan sholat di rumah siapa ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu. Jadi suami yang sholat di rumah 5 waktunya namanya suami. Nah, tapi di sini nggak ada suami yang solehah. Ini suami soleh semuanya Pak Ibu. Itu yang benar. Jadi ada anak yang kelaki-lakiannya indeksnya 6 dan keperubahannya 0. Itu yang laki-laki. Tapi juga kita dapatkan ada laki-laki kelaki-lakiannya itu itu 5, tapi ada sifat keperubahannya itu 1. Ada tidak Pak? Laki-laki yang terlalu lembut itu. Bahkan punya sifat keperubahannya. Ada juga bahkan yang kelaki-lakiannya 4, keperubahannya 2 itu ada juga. Yang parah itu kalau sudah 50-50. Kalau 3 sama 3 itu sudah cenderung kena penyakit bisek. Laki-laki mau, perempuan juga mau. Itu bahaya. Nah, yang lebih bahaya lagi itu kalau laki-laki saja itu fisiknya, tapi semua sifat keperubahannya itu melekat pada dirinya. Itu yang kalau dalam ilmu kedokteran direkomendasikan melakukan apa yang disebutkan transgender. Cuma masalahnya transgender ini kan nggak boleh. Bisek itu kan terlarang kan dalam Islam. Maka ilmu kedokteran dan ilmu psikologi sudah menemukan bentuk-bentuk terapi. Kalau anak itu belum usia balik, ia punya kelainan bisek, kelainan punya potensi transgender karena memang dia yang dominan adalah keperempuanannya, sifat keperubahannya, sementara fisiknya adalah laki-laki. Maka kalau sebelum anak itu usia balik itu diterapi, insya Allah dengan izin Allah itu punya potensi sembuh. Itu sangat luar biasa besar. Inilah pentingnya kita orang tua itu melek terkait dengan masalah kemajuan dan dinamisasi ilmu psikologi dan dinamisasi ilmu kedokteran. Jadi ini yang kelima. Yang keenam jemaah sekalian, ahli Al-Quran yang memerangi saudaranya. Ini ceritanya gimana? Orang ahli Quran kok dia memerangi saudaranya? Hadis Hudzaifah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid al-Islam insalha minhu wa nabadahu wara'a dhahri. Hingga saat ia terlihat kebagusannya di dalam Al-Quran dan menjadi pembela Islam, ia lalu insalakha minhu, ia melepaskan diri dari Al-Quran dan wasa'a ala jari bisayf. Bahkan dikatakan ia memerangi tetangganya dengan pedang. Ini yang perlu kita hati-hati. Ahli Quran, setelah ia ahli Quran malah dia melepaskan Al-Quran. Sekarang kan ada juga kan mantan kiai atau mantan ustadz dia murtad. Ada atau tidak Pak? Halo, ada atau tidak? Yang sekarang lagi viral itu Pak. Siapa namanya Pak? Siapa? Masya Allah. Di media itu sangat viral sekali. Jadi ia melepaskan Quran, ia melemparkan Quran itu dan ia memerangi tetangganya. Waramahu syirk, dan ia menuduh melakukan kesyirikan. Qultu ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirk, mana yang lebih syirik? Ar-rami awil murma. Orang yang pantas disebut melakukan kesyirikan itu siapa? Orang yang menuduh atau orang yang dituduh? Apa kata Rasulullah? Balir rami. Akan tetapi yang berhak untuk dikatakan melakukan perbuatan syirik adalah ar-rami, orang yang menuduh. Maka hati-hati. Jadilah ahlul Quran, tapi ahlul Quran yang memang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan kemudian setelah tahu Al-Quran justru ia terfitnah dengan dunia, akhirnya ia melepaskan Al-Quran itu dan kemudian ia menuduh kepada tetangganya yang bukan. Yang ketujuh, jemaah sekalian, Muslim yang tidak menjaga lisan.
Hati-hati Pak. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Hadis dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi qala, "Qultu ya Rasulullah, ma akhafu ma takhafu alayya?" Qala, fa akhadha bi lisani nafsi wa qala hadza. Jadi dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diri?" Ternyata beliau memegang lidah beliau sendiri setelah berkata, "Hadza." Ini loh, lisan ini loh, Pak. Bahkan ada satu penjelasan dalam hadis yang derajatnya hasan. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa fin nar. Rasul pernah ditanya tentang hal yang paling banyak menghantarkan manusia masuk ke dalam neraka. Ternyata dua, Pak. Yang pertama adalah al-fam, mulut. Mulut yang dimaksud lisan kita. Yang kedua adalah al-faraj, yaitu kemaluan. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka jaga lisan kita, jaga kemaluan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah. Ini biasanya yang dosa lisannya lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu, Pak? Atau dua-duanya, Pak? Halo? Masya Allah, Masya Allah. Hati-hati, Pak. Jaga lisan kita. Makanya ada hadis juga yang derajatnya sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Itu yang Pak. Nah, kemudian yang kedelapan jemaah sekalian, siapa sih yang dicemaskan oleh Rasulullah SAW? Ternyata orang yang tidak percaya dengan takdir. Ini hadisnya dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Talhah ibnul Musarrif, rafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Talhah bin Musarrif secara marfu' hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati fi akhir zaman salas. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal yang aku cemaskan dari umatku di akhir zaman. Yang pertama adalah imanan bin nujum, kepercayaan kepada ramalan. Nujum, Pak. Ramalan ini kan banyak. Di masyarakat kita ada yang namanya horoskop. Di masyarakat kita ada yang namanya feng apa, Pak? Feng shui atau sing shui, Pak? Feng shui, ramalan, arah. Lalu ada horoskop, ramalan bintang. Itu ramalan semua. Itu yang dipotret oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah wa takdziban bil qadar, mendustakan takdir. Ada ketetapan Allah di akhir. Kemudian satu lagi adalah wa haifus sultan, yaitu kezaliman penguasa. Ini potret yang sudah dipotret oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam. Nanti di akhir zaman ada orang yang mendustakan takdir, ada orang yang percaya kepada ramalan, dan juga adanya penguasa yang salah. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir, ya, karena sudah agak malam, kita harus menghemat energi, menghemat fisik kita, biar nanti malam kita bisa menghidupkan malam kita dengan banyak ibadah lebih maksimal. Yaitu fitnah wanita. Hadis dari Usama bin Zaid, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra akhwafu 'ala rijali minan nisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, juga Imam Ibnu Hibban, dikatakan, sepeninggalku fitnah kerasulan yang paling berbahaya mengkhawatirkan atas laki adalah godaan atau syahwah. Hati-hati dengan wanita. Tapi yang menjadi pertanyaan, cinta terhadap wanita itu boleh atau tidak, Pak? Halo? Boleh. Tapi cinta itu ada dua bentuk. Cinta yang dilandasi dengan iman, ada cinta yang dilandasi dengan hawa. Yang enggak boleh, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dilandasi dengan iman, boleh. Ia mencintai wanita untuk dinikahi, itu boleh. Untuk tidak kemudian mencintai wanita tapi didasarkan kepada hawa nafsu, seperti fenomena yang terjadi pada hari. Baik, jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sebelum diakhiri, kalau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, nanti langsung kita tutup. Halo, ada atau tidak ada? Masya Allah, kayaknya tidak ada ya, karena memang harus menghemat, harus menghimpun tenaga
untuk siap-siap untuk qiyamul lail nanti. Kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malam banyak ya. Kalau malam lebih banyak. Kalau malam tambah banyak. Oh, wajib. Yang berarti 10 pada datang